Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sinta Melani dengan lahiran NIM 120 dari kelas Gizi 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem ekskresi pada manusia, yaitu sistem tubuh yang bertugas membuang zat-zat sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan tubuh agar tidak membahayakan kesehatan kita. Langsung saja kita masuk ke pengertian sistem ekskresi, yaitu sistem ekskresi adalah sistem yang mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Contoh zat sisa tersebut antara lain urea dari metabolisme protein, karbon dioksida atau CO2 dari respirasi sel, garam mineral, dan air. Zat-zat ini harus dikeluarkan agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Sistem ekskresi membantu tubuh menjaga homeostasis atau keseimbangan internal. Adapun fungsi dari sistem ekskresi yaitu yang pertama, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Hasil metabolisme seperti urea, amonia, asam urat, CO2, dan air harus dibuang karena bersifat racun jika menumpuk. Organ ekskresi membantu membuang zat tersebut melalui urin, keringat, dan pernapasan. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Ginjal mengatur jumlah air dan ion dalam tubuh atau natrium, kalium, klorida. Menjaga tekanan osmotik darah agar sel tidak kekurangan atau kelebihan air. Yang ketiga yaitu mengatur suhu tubuh. Kulit mengeluarkan keringat untuk membantu menurunkan suhu tubuh melalui penguapan. Ini merupakan bagian dari mekanisme termoregulasi. Yang keempat yaitu menjaga pH tubuh. Ginjal mengatur kadar ion hidrogen atau H+ dan bikarbonat HCO3- dalam darah. Ini membantu mempertahankan pH darah normal sekitar 7,4 agar enzim tubuh bekerja optimal. Yang kelima yaitu detoksifikasi zat berbahaya. Hati atau hepar memecah racun, obat, alkohol, dan zat kimia lainnya menjadi senyawa yang lebih mudah dikeluarkan. Proses ini penting untuk mencegah kerusakan jaringan tubuh akibat zat beracun. Yang keenam, mengatur tekanan darah atau fungsi ginjal. Ginjal menghasilkan hormon renin yang berperan dalam mengatur tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. Yang ketujuh yaitu produksi dan regulasi hormon. Ginjal juga menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Nah, adapun organ-organ sistem ekskresi yang pertama yaitu ada ginjal. Ginjal berjumlah 2 dan berbentuk seperti kacang merah. Fungsinya adalah menyaring darah dan menghasilkan urin. Strukturnya terdiri dari korteks yaitu bagian luar, medula yaitu bagian dalam, dan pelvis renalis atau rongga penampung urin. Unit fungsional ginjal adalah nefron, yaitu tempat terjadinya proses pembentukan urin. Nah, ada juga proses pembentukan urin, yaitu urin dibentuk melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu tahap filtrasi. Darah disaring di glomerulus menghasilkan urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Zat-zat penting seperti air dan glukosa diserap kembali. Yang ketiga yaitu augmentasi, yaitu zat sisa yang tidak diperlukan ditambahkan ke dalam urin. Setelah proses ini, urin sesungguhnya terbentuk dan dialirkan ke kandung kemih. Komposisi urin normal yaitu terdiri dari 95% air, 2% urea, 1,5 garam mineral, 0,5% zat lainnya. Warna urin kuning muda berasal dari pigmen urobilin. pH urin berkisar antara 4,8 sampai 8,0 tergantung makanan dan kondisi tubuh. Ada juga gangguan pada ginjal, yaitu yang pertama ada nefritis, yaitu radang pada nefron. Yang kedua ada batu ginjal, yaitu endapan mineral seperti kalsium yang menyumbat saluran urin. Ada juga gagal ginjal, yaitu ginjal tidak bisa menyaring darah, butuh cuci darah atau dialisis atau
transplantasi ginjal. Organ yang kedua yaitu ada paru-paru. Paru-paru selain berfungsi dalam sistem pernapasan, juga bagian dari sistem ekskresi. Gas karbon dioksida atau CO2 hasil respirasi sel dikeluarkan melalui proses ekspirasi atau menghembuskan napas. CO2 diangkut dari sel ke paru-paru oleh darah dalam bentuk bikarbonat. Nah, ada juga nih gangguan pada paru-paru, yaitu yang pertama ada asma, penyebabnya yaitu alergi, stres, debu, asap, dan udara dingin. Cirinya yaitu penyempitan saluran pernapasan, sesak napas, batuk. Dampak ekskresinya yaitu kesulitan mengeluarkan CO2 secara optimal. Yang kedua ada penyakit bronkitis, penyebabnya yaitu infeksi virus atau bakteri, merokok, dan polusi. Cirinya yaitu radang pada bronkus, batuk berdahak, sesak, demam ringan. Dampak pada ekskresi yaitu mengganggu pertukaran gas dan pembuangan CO2. Yang ketiga ada pneumonia atau radang paru. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri atau virus, misalnya Streptococcus pneumonia. Cirinya yaitu demam tinggi, batuk berdahak, nyeri dada, napas cepat. Dampak pada ekskresi yaitu paru-paru berisi cairan, pertukaran gas terganggu, CO2 menumpuk. Yang keempat ada tuberkulosis atau TBC. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Cirinya yaitu batuk berdarah, demam, berat badan turun, dan lemah. Dampak pada ekskresi yaitu kerusakan jaringan paru, ekskresi CO2 terganggu. Yang kelima ada emfisema, penyebabnya yaitu merokok jangka panjang dan polusi udara. Cirinya dinding alveolus rusak, luas permukaan pertukaran gas berkurang. Dampak pada ekskresi yaitu CO2 tidak dikeluarkan secara efisien, napas menjadi pendek. Yang keenam ada kanker paru-paru, penyebabnya yaitu rokok, itu menjadi penyebab utama, bahan kimia dan genetika. Cirinya yaitu batuk terus-menerus, nyeri dada, sesak napas, dan batuk darah. Dampak pada ekskresi yaitu pertukaran gas dan ekskresi CO2 terganggu karena kerusakan jaringan. Nah, organ yang selanjutnya yaitu ada hati. Hati menguraikan hemoglobin dari sel darah merah yang sudah tua menjadi bilirubin dan biliverdin. Hati juga mengubah amonia hasil metabolisme protein menjadi urea yang lebih tidak beracun. Selain itu, hati berperan dalam detoksifikasi zat berbahaya seperti obat dan alkohol. Adapun gangguan pada hati yaitu yang pertama ada hepatitis, penyebabnya yaitu infeksi virus, hepatitis A, B, C, D, E, alkohol atau obat-obatan. Ciri-cirinya yaitu warna kulit dan mata menguning atau penyakit kuning, urin berwarna gelap, nyeri di perut kanan atas, mual dan muntah. Dampak pada ekskresi yaitu gangguan pada pembentukan urea dan detoksifikasi. Akumulasi bilirubin menyebabkan jaundice. Organ yang selanjutnya yaitu ada kulit. Kulit mengeluarkan keringat melalui kelenjar sudorifera. Keringat terdiri dari air, garam, dan sedikit urea. Fungsi lain dari kulit adalah mengatur suhu tubuh melalui penguapan keringat saat tubuh panas. Ada juga gangguan pada kulit. Yang pertama yaitu ada jerawat atau acne vulgaris. Penyebabnya yaitu sumbatan pori-pori oleh sebum atau minyak, sel kulit mati, dan bakteri. Ciri-cirinya yaitu benjolan kecil atau komedopustula di wajah, dada atau punggung merah, dan terkadang terasa nyeri. Dampak ekskresinya yaitu gangguan pada pengeluaran minyak dan sisa metabolisme dari kelenjar sebaceous. Yang kedua ada eksim atau dermatitis, penyebabnya yaitu alergi, iritasi zat kimia, genetik, stres. Ciri-cirinya yaitu kulit merah, kering, bersisik, dan gatal, bisa melepuh dan mengeluarkan cairan. Dampak pada ekskresinya yaitu gangguan pada fungsi pelindung dan pengeluaran keringat. Yang ketiga ada biang keringat atau miliaria, penyebabnya yaitu
Tersumbatnya saluran keringat akibat panas berlebih. Ciri-cirinya, ruam kecil berwarna merah, terasa gatal atau menyengat, umum terjadi pada bayi dan orang dewasa di daerah panas. Dampak pada agresi yaitu keringat tidak keluar, risiko infeksi kulit meningkat. Yang keempat, ada infeksi jamur atau tinea, kurap atau panu. Penyebabnya yaitu infeksi jamur dermatofita. Ciri-cirinya yaitu bercak bulat, bersisik, terasa gatal, bisa muncul di kaki atau kutu air, badan, atau area lembab. Dampak pada agresi yaitu gangguan pada struktur kulit tanpa keluarnya keringat. Yang kelima, ada skabies atau budik. Penyebabnya yaitu infeksi oleh tungau Sarcoptes scabiei. Ciri-cirinya yaitu gatal hebat, terutama malam hari, ruam kecil dan terowongan tipis di kulit. Dampak agresinya yaitu mengganggu fungsi kulit sebagai pelindung dan ekseretoris. Yang keenam, ada kanker kulit. Penyebabnya yaitu paparan sinar UV berlebih dan genetik. Ciri-cirinya yaitu luka yang tidak sembuh-sembuh, perubahan bentuk atau tanda lahir. Dampak pada agresinya yaitu kerusakan jaringan kulit, gangguan ekskresi melalui keringat. Nah, itu juga nih pentingnya sistem ekresi. Tanpa sistem ekresi, zat sisa akan menumpuk dan menyebabkan keracunan. Ekskresi juga membantu menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan suhu tubuh. Kesehatan sistem ekskresi penting agar organ lain bisa berfungsi optimal. Kesimpulan dari materi ini yaitu sistem ekskresi merupakan sistem penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Organ ekskresi saling bekerja sama untuk mengeluarkan zat sisa, menjaga ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.